Ini tidak boleh jenengan sanjangno. Kowe kok ora kaya mbakyumu. Satu madhab pendapatnya bisa berbeda. Panjenengan mau menghafalkan yang mana? Monggo. Nabi sendiri menghadapi sahabat juga begitu. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arushal Khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arushal Khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad. Ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah sudah beberapa bulan kita bisa berjumpa kembali. Sudah melewati puasa, bahkan Lebaran, bahkan Syawalnya juga sudah habis. Ini sudah masuk Zulqa'dah, Pak ya. Kalau tidak salah tanggal 4 atau tanggal 5 Zulqa'dah. Di Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Ini adalah bulan yang di dalam Al-Quran disebut dengan Ashhurum Ma'lumah, bulan-bulan yang maklum sebagai pemberangkatan haji. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumah. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Para ahli tafsir mengatakan ditetapkan, sehingga orang haji itu sudah boleh berikhram mulai bulan Syawal. Jadi bahasa fikih itu miqat zamani, batas waktu mulai berikhram itu bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau belum masuk bulan ini belum boleh niat haji, tidak sah niatnya. Seperti zakat, itu boleh mengeluarkan zakat ketika masuk 1 Ramadan. Tidak harus zakat itu 2-3 hari sebelum Idul Fitri, tidak harus. Masuk Ramadan sudah boleh. Haji juga begitu. Masuk bulan Syawal sudah niat berikhram dari batasnya. Kalau dari Madinah itu di Zulhulaifah namanya, tempatnya dari Masjid Zulhulaifah. Kalau orang-orang Mekah biasanya dari Masjid Tan'im atau Masjid Zikrona. Nah, itu batas tempat. Kalau batas waktunya masuk bulan Syawal itu sudah boleh niat. Tapi yo kesuwen. Biasanya orang-orang haji itu sudah mendekati puncaknya haji, tanggal 9 Zulhijjah itu baru mereka berangkat. Ada yang 2 hari, 3 hari sebelumnya berangkat dari Madinah, ada dari berbagai penjuru dunia yang sudah ditentukan batasnya, baru niat berikhram. Sebenarnya di bulan-bulan ini Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah boleh niat berikhram. Tapi kalau sudah niat kan khawatir melakukan batasan-batasan, larangan-larangan. Makanya biasanya niatnya ketika sudah mendekati tanggal 9 Dzulhijjah. Saat ini jamaah haji gelombang pertama mereka baru berkumpul di Madinah. Dari Semarang sudah berangkat minggu kemarin. Di Kabupaten Semarang juga baru diberangkatkan. Mereka baru di Madinah, belum mulai haji. Jadi belum mulai niat yang betul-betul pakai pakaian ihram itu belum. Masih di Madinah. Ya cuma di hotel, sholat, jamaah, terus begitu aja setiap hari. Saudara-saudaraku sekalian, selesai Ramadan kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini tidak bisa dipisahkan. Karena apa?
Ramadan itu kan tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian berangkat haji, ayat Qur'annya watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Nah itu jadi nggak bisa dipisahkan. Selesai Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa ini sanggup kanggo tindak haji. Jadi kalau ada orang yang menggunakan dalil ini watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, dipakai pada semua momen, termasuk bekal nggo mati ku ya takwa. Sebenarnya ayat itu khusus kanggo haji. Tidak ada bekal yang paling baik untuk haji kecuali ketakwaan, selain bekal-bekal yang lain. Nah itu di bulan Syawal, makanya ketakwaan dan Ramadan ini dijaga. Orang yang setelah Ramadan sukses Ramadannya bukan ketika puasanya selesai, bukan ketika tarawihnya genep, bukan ketika witirnya selalu dan tidak pernah ditinggalkan, bukan ketika tadarusnya khatam 30 kali, bukan itu. Kesuksesan Ramadan ini bagaimana kalau ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu semangatnya terus merubah pribadi kita menjadi lebih baik, lebih bertakwa. Coro jamaah mau nih jamaah, saya kira jamaah. Poso ya sregep ngaji ya terus ngaji. Itu kesuksesan puasa itu kayak gitu. Bukan hanya ketika bulan Ramadannya, bar Ramadan prei. Apa meneh kemarin lebarannya double ya Bu ya. Berbeda. Jamaah ada juga yang berbeda kayaknya. Ya ada yang lebarannya hari Jumat 21 April. Puasanya berarti 29 hari. Ada yang lebarannya Sabtu 22 April. Berarti puasanya 30 hari. Atau mungkin panjenengan ada yang ikut dua-duanya. Nah, Jumat yo melu bodo, Sabtu yo melu bodo. Padahal ora tahu poso. Ada ndak kira-kira? Ya, perbedaan itu lumrah. Sampai kapanpun manusia itu akan selalu berbeda. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Ayat ini penting kita dalami supaya kita dewasa dalam beragama, dewasa dalam bermasyarakat. Kata Allah, walau sya'a rabbuka, kalau Allah menginginkan, menghendaki, laja'alan nasa ummatan wahidah, maka Allah akan menjadikan manusia ini satu. Berarti sakjane Allah tidak menginginkan itu. Kalau Allah menginginkan, kabeh menungso jadi satu jenis, ummatan wahidah, lanang kabeh ngono iso. Ning mesti perang. Utawa wedok kabeh rasane wong lanang, wedok kabeh itu bisa ummatan wahidah. Wong saiki wong wedok separo wae, dunya ramene kaya ngene kok. Wong lanang rame ya sebabe wong wedok. Apa meneh nek kabeh wong wedok. Wong wedok loro kumpul dibandingkan dengan orang 20 laki-laki
kumpul, rame mana? Rame mana, Bu? Hanya rame orang perempuan 2. Atau laki-laki, perempuan semuanya ada. Tapi Allah menjadikan Islam semuanya, itu bisa. Iman semuanya bisa. Perumahan ini jamaah kabeh, repot takmire, Pak. Masjid ora aman. Wong sak keluarga 5 nek mangkat kabeh, ya bayangkan. Jadi memang Allah tidak menghendaki demikian. Wala yazaluna mukhtalifin. Kata Allah, wala yazaluna, maka terus-terusan manusia ini akan selalu berbeda. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menafsiri ayat ini dengan kalimat begini: wala yazalu al-khalaf bainan nas fi adyanihim wa i'tiqadati milalihim wa nahlihim wa madahibihim wa araihim. Kata ahli tafsir, la yazalu al-khalafu bainan nas, manusia ini akan selalu berbeda. Selalu itu berarti tidak akan bisa dijadikan sama. Itu terjadi sejak zaman dulu. Zaman Nabi Muhammad saja membuat negara Madinah dengan undang-undang piagam Madinah. Di situ ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani. Manusia itu selalu akan berbeda. Fi adyanihim, agamanya juga selalu berbeda. Maka kalau ada tetangga kita meyakini selain Allah itu Tuhan, enggak apa-apa, biarkan saja, itu kehendak Allah, itu takdir Allah. Kita harus bersyukur ditakdirkan sebagai manusia yang yakin dan percaya kepada Allah. Itu caranya. Bukan benci kepada tetangga yang tidak muslim, bukan. Tetapi kalau kita punya tetangga tidak muslim, itu menambah syukur kita bahwa kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan sampai kematian kita iman ini dibawa. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Karena perbedaan ini takdir Allah. Fi adyanihim, agama itu pasti selalu akan berbeda. Tidak boleh saling membenci. Wong Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad, beliau itu sangat menginginkan pamannya yang namanya Abu Thalib supaya beriman. Nabi loh ini, yang menurut kita doanya makbul, Rasulullah. Abu Thalib ini salah satu pamannya Nabi yang tidak memusuhi Nabi tetapi tidak mau beriman. Nabi itu kan musuhnya paman-pamannya Dewi, Abu Jahal, Abu Lahab, wis pokoknya abu-abu itu. Termasuk salah satunya dia tidak beriman tapi tidak memusuhi, bahkan membantu Nabi, tapi nggak beriman. Namanya Abu Thalib. Sampai ketika Abu Thalib mau meninggal dunia ini, Nabi Muhammad sangat ingin Abu Thalib itu beriman. Ditalkin itu diulang syahadat. Makanya di sini kan umat Islam ada perbedaan. Sakjane talkin itu ketika mau meninggal dunia, bukan sudah meninggal. Ini ada perbedaan. Jadi talkin itu diulang itu ketika mau meninggal. Ayo mbah, syahadat mbah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Kalau ada orang yang sudah nazar, jenengan tuntun gitu, la ilaha illallah. Ayo mbah, semangat mbah, la ilaha illallah. Kalau sudah dalam, tidak usah diperintah, langsung tuntun, la ilaha illallah. Karena nanti khawatirnya jenengan malah, ayo mbah, nyebut.
bukan syahadat malah but langsung asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Itu namanya talqin. Sebelum meninggal dunia, laqinu mautakum. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau kaum Nahdiyin talqinnya bukan hanya mau meninggal dunia, sudah meninggal juga masih diajari. Makanya ketika dimakamkan masih ditalqin. Nanti malaikat datang kepadamu akan bertanya, itu dah, sampai terakhir hitungan ini. Monggo, mana yang kita yakini? Silahkan, mau diamalkan, mau meninggalnya juga silahkan, sudah meninggalnya juga silahkan. Minimal mengajari orang-orang yang hadir di situ, kalaupun dia tidak mendengar. Wala yazalu al-khalaq bainan nas. Abu Thalib mau meninggal dunia, diajari oleh Nabi syahadat, enggak mau. Pamannya sendiri membantu perjuangan Nabi, disuruh iman, enggak mau. Saking gemesnya Nabi, terus Abu Thalib enggak mau, terus ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang kau cintai sekalipun. Abu Thalib ini disenangi oleh Nabi, dicintai oleh Nabi, tidak bisa memberi hidayah Nabi. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang akan memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kanjeng Nabi saja nggak bisa memberi hidayah, apa meneh Kanjeng Supardi, nggak bisa. Makanya perbedaan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan. Jangan bingung menghadapi perbedaan itu, kita jangan bingung. Itu merupakan takdir Allah. Agamanya selalu berbeda dalam masyarakat. Wa'tiqadati milalihim, keyakinan dalam beragama juga akan selalu berbeda. Nah, tadi perbedaan agama, ini keyakinan dalam beragama. Jadi maksudnya satu agama keyakinannya berbeda. Itu bisa. Contoh, kita ini semua orang Islam, semuanya beriman, tapi keyakinannya dalam agama itu bisa berbeda-beda. Ada yang meyakini doa itu sampai ke alam kubur. Ada yang nggak meyakini, wong wis mati ya mati wae, ora iso ditungake. Ada. Cirinya orangnya nggak suka ziarah kubur, orangnya nggak suka tahlilan karena keyakinan itu. Tetapi kalau yang meyakini senang ziarah kubur, senang tahlilan, senang sodakohan, yang diniatkan pahalanya sampai ke kubur. Dari dulu keyakinan itu. Makanya kita ndak usah pusing-pusing ngurusi pondok-pondok jamaah sing ora seneng ziarah kubur, ya ndak apa-apa. Yang nggak seneng tahlilan, ya nggak apa-apa. Itu sudah dikatakan sejak dulu, manusia itu kan selalu berbeda, agamanya juga ada yang berbeda. Keyakinan dalam beragama juga tetap akan berbeda. Bahkan masih ada satu lagi, ada yang meyakini doa itu sampai ke alam kubur. Ada yang meyakini tidak sampai doa itu ke alam kubur. Ada juga yang meyakini doa yang sampai ke alam kubur itu khusus doanya anak kepada orang tuanya saja. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa idza matabnu adama in qata amalu illa min salasi. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua perbuatannya kecuali 3: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak yang saleh. Makanya kita jangan saling membenci.
Kalau berbeda keyakinan walaupun satu agama. Wong beda agama saja tidak boleh saling membenci. Apalagi berbeda satu agama. Ada yang meyakini kunut itu hadisnya sahih sehingga mau baca kunut. Tetapi ada yang meyakini kunut itu hadisnya dhaif sehingga tidak meyakini dan tidak mengamalkannya. Tak apa-apa. Wong perbedaan ini takdir Allah. Menjaganya untuk selalu bersama dan bersaudara itu juga perintah Allah. Al-mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum. Sesama muslim itu saudara, maka saling menjaga itu merupakan perintah Allah untuk selalu bersaudara. Penting kita beragama dan bermasyarakat secara dewasa. Wa'tiqadati milalihim wa nahlihim, tradisinya berbeda. Yang paling jelas itu tradisi barbodo. Barbodo atau sebelum bodo. Di Demak itu ada tradisi punggahan, kudunan. Mungkin di perumahan gini sudah tidak ada. Tradisinya ada di Indonesia itu mudik. Di Arab sudah nggak ada mudik-mudikan. Poso yo biasa, bodo yo biasa. Bahkan barbodo, halal bihalal itu di Arab nggak ada. Maaf-maafan itu syariat, tapi halal bihalal itu tradisi. Sama-sama orang Islamnya loh, tradisinya beda. Saling maaf-memaafkan, yo biasa. Di sana juga ada. Tapi yang namanya tradisi saling maaf-memaafkan dengan forum halal bihalal nggak ada di Arab. Nah, ini yang besok umroh misal tanya orang Arab, "Mahiya halal bihalal?" Pasti orang Arab jomblo. Hasilnya kemarin ikut halal bihalal di mana-mana toh. Apakah ada di Arab? Blas. Enggak ada. Di Mekah enggak ada, di Madinah enggak ada. Sadunya halal bihalal cuma ada di Indonesia saja. Sadunya loh. Padahal kalau penjenengan melihat judulnya, halal bihalal kan bahasa Arab. Halal bihalal. Takok wong Arab dene ora ngerti. Nah itu saya katakan hebatnya wong Indonesia bisa gawe bahasa Arab, wong Arab dhewe ora mudeng. Oh kreatif. Bahkan kreatifnya kelewatan. Wong Indonesia itu bisa gawe bahasa Inggris, wong Inggris dhewe ora mudeng. I love you artinya apa? Aku cinta kamu. You love me, kamu cinta aku. Aku dan kamu saling mencintai. I and you love-lovan. Tak kok omong Inggris orang mudeng. What is the meaning love-lovan? Domblok mesti. Apa yang dimaksud dengan love-lovan? Orang ngerti orang Inggris. Bahkan saya sampaikan kemarin pas ngaji halal bihalal. Ada lagi orang Indonesia itu bisa bikin bahasa Korea, wong Korea dhewe ora mudeng. Kan 5 tahun ke sini ini orang-orang Indonesia kan demam Korea loh, drakor. Ya jilbaban gede-gede ngene iki nek nontonnya pasti drakor. Dulu kalau foto selfie ya, foto selfie itu ayo 1 2 3 semangat. Kalau semangat pasti lambangnya gini. Semangat. Terus nek ibu-ibu atau mbak-mbak nek selfie atau di foto biasanya gini. Nah, itu atau melambangkan cinta biasanya gini nih. Ya, ini cinta. Sekarang itu ya 3 tahunan ya. Itu ada kalau di foto itu ada lambang begini. Iki apa jadi? Katanya dari Korea. Padahal ini asli dari Indonesia. Cuma bedanya orang Indonesia itu biasanya digerak-gerak kayak gini. Duit. Tapi mulai bayi, anak TK, anak SD sekarang kalau suruh gini pasti langsung muni sarange. Ya toh. Sarange gitu. Karena yang ngomong mbah-mbah ini salah, ngomongnya bukan sarange tapi sarang meong. Wong kono ya ora mudeng.
Hebatnya orang Indonesia ini bisa ngalih-ngalih ke bahasa. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan. Manusia akan selalu berbeda menurut Ibnu Katsir. Agamanya, keyakinan dalam beragamanya, wa nahlihim tradisinya, wa madzahibihim madhabnya akan selalu berbeda dari dulu. Makanya ada madhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Ada jamaah WA sama saya dari Banten. Ustaz, saya melihat kok pertengkaran itu karena madhab, berbeda-beda madhab, sehingga orang Islam sekarang berbeda-beda. Oh iya toh, di WA. Pertanyaan saya tadi, bolehkah kita tidak bermadhab? Ya, itu kan pertanyaan koyok-koyok kan benar, tapi harus ditelaah. Kalau dia mengawalinya karena madhab-madhab yang berbeda, sehingga Imam Syafi'i pakai kunut dengan Imam Maliki yang tidak kunut, menyebabkan permusuhan bahasa dia, bahasa pikiran dia. Berarti kan kalau tidak bermadhab kita tidak akan berselisih, kan gitu. Ketoke bener kan, ketoke bener. Saya jawab, karena pertanyaan gini, bolehkah kita tidak bermadhab? Saya jawab, boleh. Maksudnya tidak bermadhab itu kita cukup menggunakan Quran dan hadis dalam beribadah, dalam hidup, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah ini cukup dengan Quran hadis saja. Cukup Quran hadis saja. Saya jawab boleh. Asalkan satu, jenengan hafal Quran dan hadis. Ini syaratnya. Hafal Quran hadis. Yang kedua, jenengan faham dan memahaminya. Silahkan. Contohnya seperti Imam Syafi'i, dia bermadhab pada dirinya sendiri. Pendapat saya tentang Quran dan hadis ini begini, sehingga dia sholat subuhnya pakai kunut dan lain sebagainya. Imam Maliki juga begitu. Ahli Quran, ahli ribuan hadis dia hafal, sehingga sholat itu begini dan begitu. Jenengan mau begitu, silahkan, asalkan mampu. Seperti jenengan mau sholat subuh 2 rakaat, dari mana? Cari Qurannya, mana hadisnya. Berarti jenengan berpendapat sendiri. Gitu, boleh. Boleh-boleh saja. Quran tidak pernah sama sekali bicara sholat subuh 2 rakaat, enggak pernah dibahas dalam Quran. Enggak pernah. Makanya kenapa kalau kemudian ada aliran yang menghalalkan anjing, nah karena dia tidak bermadhab. Karena Quran tidak pernah bicara anjing itu haram, hadis juga tidak pernah bicara anjing itu haram. Nah itu contohnya yang tidak bermadhab itu kayak gitu. Yang saya pernah jelaskan, anjing itu hanya bukan diharamkan, dinajiskan moncongnya, wuluhul kalb dalam hadis. Qurannya nggak pernah bahas hadis. Quran itu nggak pernah bahas anjing. Quran itu bahas anjing hanya anjing ashabul kahfi, anjing yang masuk surga. Hadis itu hanya bicara wuluhul kalb, najasah. Leletane apa? Dilatannya anjing itu najis. Moncongnya anjing itu najis. Selesai. Kalau kita pakai madhab sendiri, pemikiran sendiri, sing najis ki monconge. Nek ngono disembelih wae, sak ndase dibuang, awake kan iso dikonsumsi. Masuk logika enggak? Masuk di logika. Itu contoh tidak bermadhab. Contoh itu tidak pakai logika ulama madhab kayak gitu itu. Maka boleh panjenengan asalkan Qurannya hafal, pemahamannya juga bisa, hadis ribuan hadis itu hafal. Karena yang menerjemahkan Quran hadis. Kalau jenengan belajar Quran saja enggak sholat. Wong Quran enggak bahas sholat.
maghrib 3 rakaat, subuh enggak ada di Quran, enggak ada. Mboten nonton, Pak. Jadi kita sholat kayak gini ini dari mana? Bukan dari Quran, dari hadis. Gitu loh contohnya. Maka kalau ada pertanyaan, bolehkah kita tidak bermadzhab? Boleh, asalkan Qurannya hafal dan paham, hadis-hadisnya hafal dan memahaminya. Lah awake dhewe iki Quran mau ngapal 3 juz ya. Juz Al-Pokat. Juz jeruk, juz jambu iku ya tuku. Ngono kok tidak bermadzhab. Itu pikiran ngawur. Kita ini masih bertaklid kepada ulama madhab yang hafal Quran. Bahasanya bermadhab itu pendapatnya melu sing mudeng Quran lan hadis. Itu loh. Kalau kita nggak paham Quran, nggak hafal Quran, bukan nggak paham, nggak hafal Quran kok bermadhab. Madhabnya sopo? Nggak bisa. Baca buku-bukunya siapa? Berarti jenengan bermadhab kepada pengarang buku. Gitu, mengikuti pendapat yang mengarang buku, yang menulis buku. Bermadhab itu mengikuti pemikiran, itu namanya bermadhab. Mengikuti pemikirannya beliau-beliau yang ahli Quran dan hadis, itu namanya bermadhab. Nah, dari sini kita memahami kalau kemudian ada aliran menghalalkan anjing, oh memang dia tidak mengikuti ulama-ulama madhab, pakai pikirannya sendiri. Gitu contoh. Wa madahibihim. Ini kita belajar tafsir saja nih. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Manusia sampai kapanpun, ya sampai kapanpun berarti sampai kiamat pun akan selalu berbeda agamanya, keyakinan dalam agamanya. Satu agama keyakinannya berbeda-beda. Wa nahlihim, tradisinya. Wa madzahibihim, madhabnya. Terakhir nih, madhabnya sama, bahkan madhabnya sama. Wa araihim, pendapatnya juga berbeda. Satu madhab pendapatnya bisa berbeda. Maka kenapa Imam Syafi'i itu punya qaul qadim, qaul jadid. Di sini boleh, di sana tidak boleh. Tidak masalah. Wong fikih itu kadang-kadang seperti itu. Sesuatu yang haram saja bisa halal dalam suatu kondisi. Bisa berubah. Contoh. Jenengan sering perjalanan jauh ya, pulang ke sini, ke perumahan, contoh, atau jalan-jalan lah kan jenengan dari Surabaya, ya jangan jauh-jauh lah, dari Jogja sampai Magelang, sampai Ambarawa. Sampai Ambarawa itu maghrib. Kalau diteruskan ke sini kan masih menangi waktu isya. Ya tidak? Ini kita masih satu madhab, itu bukan hanya lagi satu agama, satu madhab Syafi'i ini. Sampai Ambarawa maghrib. Allahu Akbar. Jadi kan masih perjalanan. Ya tidak? Masih musafir dari Jogja. Kalau pulang ke sini kan masih masuk waktu isya. Saya tanya, pernah enggak ngalami itu? Terus jenengan isanya ditarik, ben aku tekan rumah langsung geledang, orang usah sholat isya meneh. Isanya ditarik sholat di waktu maghrib sehingga dijama, dikosor sisa. Isanya jadi 2 rakaat. Atau jenengan mengikuti pendapat wong tekan rumah ya isi jam 8. Aku ya sholat maghrib tok wae. Tekan rumah ya isi isya. Mana yang jenengan lakukan? Pasti berbeda-beda. Ini podo-podo madhab Syafi'inya. Kadang-kadang tuh kan, wah aku yo, iki sini perjalanan, isi iso jamak kosor ya tak kosor. Sing siji meneh, ayo ora lah, wong tekan ngomah ya isi isya kok, isi menangi adzan ning masjid Baitur Rahmat kok. Ayo to padu wong loro, podo-podo madhab ya.
maka itu boleh jenengan melakukan dua-duanya. Itu saya sering kalau mudik ke Purworejo, kemudian maghrib di Magelang, saya sholat isya sekalian. Karena apa? Wujudul udhri. Saat ini saya masih udur sebagai pelaku perjalanan. Saya tarik isyanya sampai rumah, nggak usah sholat isya lagi. Gitu. Dalam satu madhab pendapatnya berbeda. Panjenengan mau menghafalkan yang mana? Monggo. Nabi sendiri menghadapi sahabat juga begitu. Ada 2 sahabat di perjalanan. Dua-duanya junub, tidak ada air. Mau sholat harus tayamum. Dua-duanya junub. Karena suami istri. Sebab junubnya tidak usah diceritakan. Wong suami istri kok. Padu. Namanya orang junub itu kan wajib apa? Wajib mandi. Yang satu namanya tayamum yo, mosok mandi lumpur. Akhirnya dua-duanya ijtihad. Sing bener iki yo jenenge wong junub, ya tetep kaya mandi lumpur, guling-guling, Pak. Niat kaya mandi. Tapi tayamum ben iso sholat sebab tidak ada air. Yang satu, yo tayamum itu cukup muka dan tangan. Karena yang namanya tayamum tidak menghilangkan hadas besar maupun kecil. Namanya tayamum itu tidak menghilangkan hadas, tapi listibahatis sholat. Mohon keringanan untuk bisa melakukan sholat dalam keadaan hadas. Hadasnya tidak hilang, tapi boleh melakukan sholat kondisi sedang berhadas syaratnya tayamum. Tayamum sendiri tidak menghilangkan hadas besar maupun kecil. Wong loro sholat ijtihade beda. Siji guling-guling neng lumpur sebagai pengganti mandi besar, sing siji tayamum biasa. Wes selak oleh kepengin tahu jawabannya Nabi itu. Dua-duanya mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, begini. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Dua-duanya benar, enggak disalahkan itu. Makanya kalau kita melihat sejarah ini, sing ora kunut ya luwe, sing kunut ya ojo disalahke. Ojo sesuk ning swarga ya jebule ya kowe mlebu swarga ya. Biar dewek padu ya ngono. Itu namanya dewasa dalam beragama, dewasa dalam bermasyarakat. Para ahli tafsir sudah mengatakan gitu. Kalau Allah menginginkan semua manusia sejenis, Islam kabeh, sholat kabeh, sak madhab kabeh, sak pendapat kabeh, kita harus dewasa. Sebab di masyarakat kalau kita tidak dewasa dalam menghadapi perbedaan agama, perbedaan madhab, perbedaan tradisi, perbedaan pendapat pun yang kecil, ini bisa menyebabkan masalah. Jangankan perbedaan agama, perbedaan pendapat yang paling terakhir. Rapat RT, beda pendapat. Saksi ngarep aku ora melu rapat tenang. Wong pendapat kurang kanggo. Mung beda pendapat itu. Ada ndak di sini? Ada. Ya tapi ora usah ngacung kok ning jero ati aku. Beda pendapat, rapat RW, sesuk ora melu rembungan RW meneh. Beda pendapat ki lho, rapat takmir masjid. Sesuk jamaah pindah masjid. Ono ora kira-kira? Ya ono, tapi ora melu wong pindah masjid kok. Ora melu ngaji wong pindah masjid. Wah, aku sesuk mah melu jamaah ning kono, pendapat ora kanggo. Ibu-ibu beda pendapat ning forum PKK lho. Aku kumpulan PKK meh duwe usul ngene. Wis ditulis usule. Wis usule diomongke, dientek wong akeh. Malah disalahke. Sesuk ora PKK-an meneh, mbok aku. Ada anakku yang kayak gitu, Bu. Yo no, sing kudung abang apa ijo?
Itu baru beda pendapat. Apalagi beda pendapatan. Nggih betul. Beda pendapatan iki sing mareke gegeran. Beda pendapat paling mung neng-nengan, tapi beda pendapatan iso jotos-jotosan. Wong kae memang sedak RW-ne kok. Besti karo RW-ne, mulane entuk bantuan. Aku adoh, pemene pernah merkoro karo RW-ne ya ora entuk, malah dicoret. Beda pendapatan iki. Beda bagian warisan. Sedulur kandung, tunggal bapak, tunggal ibu, iso neng-nengan. Mergo bukan tidak mendapatkan bagian, mung beda. Sing siji menurut deknen kok strategis men iso disewake, kok aku mung entuk bagian iki. Sedulur kandung, omahe jejer, ora omong-omongan. Wonten boten sing ngoten niku. Kira-kira, oh kata tiang mriki enggak? Kira-kira melu ngaji ora? Ya Allah. Maka saya melihat wajar kalau Nabi pernah mengatakan dengan kalimat yang pendek. Ini awake dhewe tuwa kabeh. Ada tugas berat bagi kita sebagai orang tua. Ketoke sederhana, ketoke sepele, tapi abot. Wa'dilu baina auladikum. Pendek hadisnya, tapi mentes. Dan ini justru sumber permusuhan anak. Sampai walaupun kita sudah meninggal dunia, mereka tetap bermusuhan. Ini sumbernya, kata Nabi, wa'dilu baina auladikum. Berbuat adil antara anak-anakmu. Angel lakonane. Boleh jadi kita bisa memberikan rumah anak. Boleh jadi kita bisa mengkuliahkan anak-anak S1, S2 sampai S3 anak-anak. Tapi untuk berbuat adil di antara mereka kadang-kadang ora gampang. Sebab anak satu dengan yang lainnya beda. Satu sumber podo-podo kandungane jenengan Bu, kadang-kadang sing siji pinter, sing siji mbelener. Ini tuh ndak boleh jenengan sanjang no. Kowe kok ora koyo Mbak Yumu. Pernah ndak jenengan bilang itu? Nggak boleh. Loro hati anak di kono ke. Mbak Yumu kelone diajari pisan kok gampang ngaji. Kowe kok beleler. Niki loro hatine anak. Iki sudah mulai ning jero ati kok ibu beda-beda ke aku karo Mbak Yuku. Niku jenengan sudah berbuat tidak adil. Nggih bener. Angel lho iki, lakon-lakon aneh-aneh. Makanya roh Allah itu sangat halus kepada manusia. Coba kita perhatikan ayat yang kemarin dibaca oleh para mubalik di bulan Ramadan. Ayat ini mesti muncul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba ini bukan kita mau mengupas puasanya, bukan. Coba perhatikan ayat ini. Bahasanya kata iki. Hai orang-orang yang beriman, do poso kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wong-wong sadurunge sampean ya diwajibke poso karo aku. Jadi kalau mendidik anak gitu, no, kowe ya sing pinter. Yo Mbak Yumu yo pinter. Kan? Jadi Allah itu sangat halus. Berpuasalah. Aku orang ngongkon kowe tok sing poso. Wong-wong biyen yo tak wajibke poso. Lho halus sekali Allah itu. Orang-orang dulu, umat-umat terdahulu juga diwajibkan poso, kamu ya berpuasa gitu. Nok salat. Tuh, tak kon salat yo Kang Masmu tak kon salat. Ora mung kowe tok. Ayo sinau, Kang Masmu yo biyen tak kon sinau, ngono dadi pinter. Tapi jenengan nek nganggo kata-kata kowe kok mbeleler. Mbak Yumu to ndeleken.
itu sakit hati, jenengan berbuat tidak adil. Jadikan Kang Mas Kasmet sebagai contoh, bukan untuk dibandingkan. Orang dibanding-banding itu enggak loro hati ini. Lan kon lagu ini kan bisa viral itu. Wong kok ngene, kok dibanding ke, saing ke, karena sakit kalau kita dibandingkan itu. Jangan dibandingkan, tapi dituturi, diberikan contoh. Nah, itu bukan tidak menyebabkan sakit hati kalau diberikan contoh. Kang Masmu ya takon mondo ya nang ya. Ben koyo Kang Masmu pinter, koyo pinter, podo-podo anak ibu, podo-podo pinter. Jangan yang satu dinaikkan, satu dijeglongke. Jangan. Tapi bagaimana supaya ditarik? Gitu caranya. Koyo Kang Mas yo, atau koyo Mbak Yu. Ben kowe podo-podo pinter anak ibu. Ini baru masalah pendidikan, belum masalah bagian, belum sampai warisan. Bisa mencetak anak-anak yang merasakan bagian dari orang tua sama dan adil, panjenengan hebat. Dan itu sudah dianggap mengamalkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya adalah bahwa hidup ini pasti akan selalu berbeda dalam segala hal. Dalam rumah tangga juga kita berbeda, dalam masyarakat juga kita berbeda, dalam kehidupan selalu berbeda. Karena perbedaan adalah takdir Allah. Merawatnya untuk selalu hidup bersama, untuk selalu hidup bersaudara, saling asah, saling asih, saling asuh, juga merupakan perintah Allah, bukan untuk saling menyalahkan, menjelekan dan bermusuhan. Oke, mudah-mudahan bisa saling menerima dan kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk hidup secara dewasa. Amin ya rabbal alamin.